Itu namanya pengetahuan teknis. Ini jurus mabok. Semua yang dilihat mau, bagus kerja, bagus. Itu jurus mabok. Pokoknya sentuh sedikit keluar jurus. Sekarang hari ini kita belajar masuk ke level kedua, namanya knowledge. Knowledge, pengetahuan. Kita belajar tadi hitung, indikator, kelihatan semua. Di sini tidak pakai perasaan. Kenapa? Karena ada indikatornya, ada jelas angka-angkanya. Tapi ada level yang pakai perasaan. Nah ini supaya jangan sampai dalam bisnis tidak pakai perasaan, betul. Tapi ada level yang disebut dengan art, seni. Ya, itu sebabnya orang kalau hebat teknis, hebat knowledge, dia punya kemampuan yang ya kayak seperti Sukala lah misalnya. Dia tenang-tenang saja dia begini. Yang banyak kita masalah karena kita belum masuk ke level art. Kalau art itu sudah pakai perasaan, pakai feeling. Bahkan orang tidak melihat itu sebagai sebuah kesempatan, dia bilang gaspol ki bagus ini bagus. Tidak ada hitung dulu begini dia. Kenapa? Karena sudah matang nih fundamentalnya, sudah selesai nih teknisnya, selesai nih knowledge-nya. Jadi tetap, nah ini bagaimana melatih ini? Ya kita harus berdarah-darah. Ya kalau Anda baru bikin usaha gagal satu kali, tidak masalah. Ya saya dulu punya warung nasi goreng kambing. Ya. Mengerikan, kenapa? Karena dia nasi goreng kambing yang tidak pakai kambing. Ya. Teknis. Saya dulu punya travel. Pokoknya. Kemudian masuk ke level knowledge. Nah, jadi nanti setelah itu masuk ke yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian yang terakhir. Tadi ibu-ibu itu ada. Sekarang ada di sumber daya itu kita keliru. Saya pernah dapat klien saya di tempat lain. Dia cerita sama saya, Pak, suami saya itu kontraktor, suami istri ya, istrinya punya usaha sendiri, suaminya kontraktor. Bertumbuh usaha butuh sumber daya. Saya tanya sama suaminya, Pak, berapa gaji muka kontraktor? Sekian. Berhenti monggo. Ya, kewantu saya ini sekian juta saya dapat tiap bulan, lebih banyak dibanding. Suaminya karena daripada besar masalah. Karena wanita itu tidak bisa dikalah Bapak Ibu sekalian. Kalau dia bilang pokoknya, akhirnya mengalah suami. Ya kan? Ini kisah nyata nih karena cerita saya, ya, dampingan saya. Bukan pribadi. Ya kalau ada pribadi saya campur ya. Istri saya itu bukan pengusaha, ya, jadi lanjut. Akhirnya suaminya jadi karyawannya si ibu ini. Tapi apa kemudian pada saat saya ketemu dia curhatnya di sini, justru bermasalah besar Pak. Kenapa? Karena itu suamiku, lain kasih tahu dia kerja. Saya kasih tahu, Bu, Pak, Ibu, sekarang setelah kita ketemu pulang kita pecat suami kita. Suruh menjadi kontraktor saya. Paling tidak dia dagang kerjaan. Ya kan? Jadi biarkan dia kesana kemari. Karena di rumah meskipun ibu direkturnya, dia karyawannya, dia tetap bos. Kepala rumah tangga, pemimpin. Ya. Masa suamimu terlambat masuk kantor kau kasih step 1? Disinilah pentingnya saya terima kasih. Ya, jadi saya tadi langsung minta isi tambahan waktu 5 menit untuk menambahkan bahwa semua aktivitas kita itu ya ada tahapannya gitu ya. Kita belajar teknis, knowledge, kapan itu ya seberapa besar Anda cepat belajar, seberapa banyak pengalaman yang Anda dapatkan akan terakumulasi pada akhir. Ya. Saya kira itu tambahan. Insyaallah kita ketemu Bapak Ibu sekalian kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Saya mengajar di Unhas Teknik Industri, di Ormas saya urus uang